عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد الناعمين، حمد الراضين، حمد المستغفرين بالأسحار، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah kami, jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah, kekuatan untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki halalan katsiran thayyiban mubarakan fih, diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mudah-mudahan semua kita dengan keluarga kita dalam husnul khatimah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paling tidak lafzul jalalah Allah Allah Allah, maka mutayaqqan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian kita malam ini, kajian kita malam ini adalah Safha Khamsa, lembaran yang ke-5, nomor 5, yakni bab siwak, bab bersugi. Kenapa kita bersiwak? Menunjukkan agama kita adalah agama bersih, bukan agama jorok, bukan agama kotor, akan tetapi agama yang nadhif, yang bersih zahiran wa batinan. Kita disunatkan bersugi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diberikan ganjaran pahala yang luar biasa dibandingkan dengan kita beribadah beramal tanpa dengan bersiwak. Karena itu penting kita sama-sama perhatikan, dan mudah-mudahan bisa kita jalankan, bisa kita lakukan. Ya, kapan waktu-waktu yang dituntut kita, dianjurkan kita, disunatkan kita bersugi, supaya sedapat mungkin kita lakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Wa bi sanadinul muttasil ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwasitati masyayikhina al-idham al-kiram, khasatan Maulana al-Maghfurillah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid faqih al-Islam wal muslimin al-Panshori rahmatullah alaih, wa askanahu faradis al-jinan, wa kadzalika masyayikhina fi baladina hada وفي أي مكان حصلنا وقبلنا علومهم، نفع الله ونفعنا جميعا بعلومهم في الدار الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي، وهاي علي، عليك بالسواك. Ya, hendaklah engkau lakukan siwak, hendaklah engkau bersiwak, beristiak,
ya bersugi. Fa fihi arba'atu wa 'ishruna fadilah fid din wal badan. Di dalam bersiwak itu mempunyai keutamaan, kelebihan 24 macam keutamaan, kelebihan kita bersiwak dalam agama, kelebihannya dalam agama maupun di dalam badan. Kalau diuraikan semuanya, ya banyak sekali. Kita bukan hanya dituntut untuk bersiwak, terus untuk membersihkan gigi, hanya itu enggak. Akan tapi Masya Allah mempunyai fadail, mempunyai fadilah yang luar biasa. Banyaknya paling tidak al-mahsur ya huna adalah arba'atu wa 'ishruna fadilah. Ada 24 kelebihan kita bersiwak, ya. Ada kelebihan 24 macam kelebihan kalau kita bersiwak. Tempat-tempatnya di mana saja, ya. Dan caranya seperti apa yang disunatkan kita bersiwak, dan apa yang kita mau pakai untuk bersiwak, ya. Yang kita pakai bersiwak, sejarahnya baginda Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Abu Hafs, ya, ke satu tempat di pinggir pantai. Ayo Umar, kamu ke sana. Ya, Umar tanpa ya, menanyakan kepada baginda Rasulullah, saya ke sana untuk apa ya Rasulullah? Enggak. Dia berangkat sudah begitu diperintah oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar, ya, berangkat jauh pantai dari Mekah, ya, jauh. Kalau kita pakai ya bis 2 jam, ya, apalagi ada zahmah, ada itu macet, ya tentunya lebih dari itu, anggaplah 2 jam. Ya, kalau kita jalan, insya Allah ya perjalanan sehari semalam. Sayyidina Umar lakukan itu. Ternyata di tempat yang diperintahkan ya datang, tidak ada apa-apa yang dijumpai oleh baginda Umar. Ya, saya disuruh apa ini, ambil apa ini ya? Yang ada di sana hanya pohon arak. Ya, itu yang dibawa oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu yang dibawa pada Rasulullah balik. Ya, hanya membawa ya pohon daripada siwak ini, arak ini. Setibanya di Makkah, temui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, malaka itu syai'an dinarak napi-napi mukedait ni ke ya Rasulullah. Ya, mutu nasang niki doang muke jauh. Hanya ini yang saya bawa ya Rasulullah, illa hadza ahmil ya Rasulullah. Hadzahu, ini sudah yang saya maksudkan. Masya Allah, ini sudah yang saya maksudkan. Kayu. Dari situlah merupakan tarikh sejarah daripada bersiwak. Masya Allah, boleh kita bersiwak dengan apa saja, ya, tapi tidak disunatkan dengan telunjuk. Tidak bawa siwak dari rumah misalnya, atau kena kelupaan atau belum punya, ya, tidak pernah memperhatikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mulai ya sekarang ya mudah-mudahan lebih ya kita perhatian pada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh pakai telunjuk. Ya, kalau anda ya palinglah ujung sorban, ya, ujung sorban atau tisu misalnya, atau tisu itu yang ada di dalam kita. Yang penting jangan yang berbahaya, membahayakan, ya, membahayakan apa namanya ini gusi-gusi ini, ya. Kita disuruh sehat, justru ya kita gosok dengan yang keras-keras. Ya, ini mukhalifun lis-sunnah. Ya, beda dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kalau ndak ada dulu afwan, ya maaf, saya bersiwak dengan itu akar pandan itu. Ya, begitu kita dikasih tahu oleh ustadz kita bahwa siwak ini begini faedahnya, ya banyak sekali, ya
Kan kita tidak tahu nama siwak, tidak tahu nama arak, ya, tidak tahu nama, ya akhirnya apa yang bisa. Yang penting kayu yang punya serat, nah yang punya serat dan yang lembek, yang halus seratnya, jangan dia keras-keras. Ya, nanti apa namanya ini gusi kita, gigi kita akan bermasalah. Tapi yang paling abdal dari sekian yang kita pakai itu, ya ini arak ini, pohon arak. Ya sekalipun pendek-pendek begini pakai aja lah. Ya biasa dipotong itu white shaber. Ya satu jengkal. Insya Allah nanti saya bagikan nih, Grand Hero nanti akan bagikan. Ya tapi sekali dibagikan habis itu nanti ya kalau hilang ya, cepat hilang ini. Wallahu alam, maka barangkali tikus yang ngambil dia untuk bersiwak. Tikus yang ngambil untuk bersiwak dia barangkali di lubangnya di mana begitu. Hilang. Makanya ya taruhlah yang tempat yang aman. Siapa tahu nanti. Kenapa? Karena luar biasa fadailnya, fadilahnya, keutamaannya, kehebatannya, keistimewaannya yang namanya siwak. Nah, maka faqtanimha. Ya, hendaklah kita ganimahkan, kita perhatikan, kita utamakan. Luar biasa kan? Arbaatun 4. Wa isyruna 24. Fadilah keutamaan fid din pada agama wal badani dan badan. Lalu bagaimana cara kita bersiwak? Disunatkan kita bersiwak mulai dari kanan, ibu-ibu dari kanan, muslimat dari kanan begini, ya, begini. Bapak-bapak, unzuru, perhatikan dari kanan. Ya bagaimana kalau tidak ada giginya, asal lewat-lewat aja lah. Tidak ada giginya sudah, dia duluan pergi. Saya tidak punya gigi, ya asal lewat aja sudah. Ya, lewatin. Dari kanan duluan, ya 3 kali kita disunatkan. Sampai tengah, bukan tak habis, tak tutup, habis enggak. Jadi begini tuh, afwan, ini syub semua, sampai tengah, ya sampai pas tengah, lagi disunatkan 3 kali, sampai tengah, lagi 3 kali sampai tengah. Nah sudah 3 kali, lalu yang kiri, yang kiri sampai tengah, yang kiri sampai tengah, yang kiri sampai tengah. Nah itu caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yustahabbu at-tayamun, ya, di bersiwak juga Rasulullah praktikkan dari kanan sampai tengah, dari kanan sampai tengah, dari kanan sampai tengah, dari kiri sampai tengah, dari kiri sampai tengah, dari kiri sampai tengah. Demikian juga di sebelah dalam. Demikian juga di sebelah dalam. Hakada tariqatu al-istiyaq. Begitu caranya orang bersiwak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan kita lakukan siwak? Sunat laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi inda kulli shalah. Kalau tidak menjadi kesukaran, kesulitan bagi umatku, mesti saya akan perintahkan mereka, anjurkan mereka, ya, bersiwak, bersugi setiap dia lakukan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, hatta sholat mayit, ya, sholat fardu, sunat, bersiwak, ya, sholat sunat, rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah, ya, nanti kita sholat tahajud, ya, jangan lupa bawa siwak yang sudah punya siwak. Sebelum datang yang saya akan hadiahkan. Al-Faqir nanti, ya, Grand Hero akan menghadiahkan semua. Ya, banyak, silakan banyak. Ya, saya akan hadiahkan. Kalau beli sekitar 7.500 harganya. Ya, 7.500. Tapi tidak usah keluarkan uang 7.500. Yang penting antum datang sholat atau di mana saja sholat pakai siwak itu. Saya dapat pahala. Ya, tunggu semua dapat pahala luar biasa.
Kalau tidak, ya menjadi beratnya. Kalau tidak, saya memberikan kesukaran kepada umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka bersiwak. Ya, setiap mereka mendirikan sholat, sunat maupun fardu, ya, rawatib maupun bukan rawatib. Nah, ini. Jadi di saat kita sholat, terutama sekali ya, di saat kita sholat, di saat kita wudhu, di saat kita qiraatul Quran, mau baca Quran, siwak dulu. Siwak dulu. Mau baca Quran, siwak dulu, sunnah. Berapa sih perbedaan kalau kita bersiwak dengan tidak bersiwak dalam semua urusan ibadah? Kita akan mendapatkan, ya, dalam satu rakaat itu 35 kali lipat dibandingkan dengan tidak bersiwak. Masya Allah. Rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'ah bila siwak. 2 rakaat saja kita sholat dengan menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Wah, ya, kuat sembahyang kita 70 rakaat. Tidak kuat dalam satu waktu. Kita tidak kuat sholat 70 rakaat. Ya, kalau tidak kuat, ya cari pahala yang sama dengan 70 rakaat dengan cara bersiwak. Pengajian Sayyid yang Bilahari, ya, selain daripada bersiwak, berimamah, bersorban, ya, bersorban. Kalau bersorban, bahkan beliau bilang, kalau bersorban, bahkan beliau bilang, sekalipun tidak pernah haji, sekalipun tidak pernah haji, pakai sorban. Tapi nanti diketawakan. La yakhafu lawmata laim. Kalau untuk ibadah, tidak usah dihiraukan lah. Kita mau pahala kok. Masa kalah dengan ejek-ejekan. Ya wayah nanti wah kita lalu haji ngundang kuna-kuna. Lah, nanti kita mau sekedar untuk sholat, bil imamah, bil imamah. Terus imamah itu mau besar, mau kecil, mau pertengahan, tidak masalah. Ya, imamah itu mau besar, ada yang besar imamahnya. Ya, tidak disunatkan besar. Mau yang tipis hanya seleot saja, ya, tidak masalah. Mau pertengahan kayak ini, tidak masalah. Kita dapat 50% lagi, 50 kali lipat. Masya Allah. Dalam ibadah yang seharusnya apa yang kita lakukan itu yang kita dapat, tapi dengan kita lengkapi, ya, kita titimahkan, kita sempurnakan dengan anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya bersiwak, kita akan mendapat 70 kali lipat dibandingkan dengan tidak bersiwak. Bighairi siwak. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mau baca Quran, ya, kita baca Quran sekarang hanya 1 lembar, tapi sebelumnya kita dahulukan dengan siwak, seperti kita punya pahala 70 lembar. Masya Allah, 35 lembar. Kalau 2 lembar sama dengan 70 lembar. Karena di dalam hadis dibilang Rok'atani. Kalau kita baca Quran bagaimana? Ya 2 lembar lah. Ya, 2 lembar atau paling tidak 2 halaman seperti kita ngaji sekarang, halaman 4, halaman 5. Nah, berarti lebih afdal daripada kita ngaji sampai 70 halaman. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa fadailnya. Makanya jangan berat, ya. Jangan berat, ya. Siapa tahu, ya, kita bacaan kita tidak tepes, tidak fasih, ya, ada kekurangan dalam ibadah kita, nanti akan dikatrol kompensasi dengan pahala ibadah siwak, dengan siwak akan dikompensasi nanti, ya. Oh, ini dia bersiwak. Oh, ini, nah, kan timbangannya lain. Kita 2 rakaat timbangannya sama dengan 70
rakaat, masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian di saat kita belajar ngaji seperti ini, belajar di sekolah, atau seorang guru sedang ngajar, disunatkan dia bersiwak. Qiraah wa dars, qiraah baca Quran, wa dars dan belajar ngaji, disunatkan kita bersiwak. Kemudian di mana lagi? Di saat masuk rumah, ya, nanti kesengang keluarga dengan bau mulut, ya disunatkan kita bersiwak, ya. Tapi siwak ini supaya dibasuh dong, dibasuh paling tidak sehari sekali dengan sabun, ya. Sebagusnya setiap waktu kita basuh, ya, karena supaya sampai tujuan daripada bersiwak itu adalah untuk ditawzib, ya, bersih kita punya gigi, ya. Kenapa harus bersih gigi ini? Ya, karena lewat inilah, lewat mulut inilah kita akan baca Quran, baca salawat, baca istighfar, baca la ilaha illallah, zikir, afdalul zikri la ilaha illallah, masya Allah. Wa afdalud du'a, dalam hadis ada yang mengatakan alhamdulillah, ada yang mengatakan al-istighfar. Baca alhamdulillah berarti kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita akan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Makanya afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Nah, apa yang paling afdal dalam berzikir? Membaca la ilaha illallah. Apa yang paling afdal dalam berdoa? Membaca alhamdulillah. Dalam hadis lain, ya, adalah al-istighfar. Seabdal-abdal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mohon ampun. Mohon ampun. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi ringan. Semuanya akan menjadi bersih, semuanya akan menjadi gampang. Ampun dulu. Ya, ampun dulu yang kita mohon. Kemudian di waktu puasa, ya, sunatnya sampai qabla zawal. Qabla zawal. Kalau sudah zawal pas, ya, matahari di pertengahan, stop siwak. Tapi ada ulama yang berpendapat tidak dibatasi dengan waktu. Mau bersiwak pagi, mau bersiwak siang, mau bersiwak sore, silakan bersiwak. Nah, ini pendapat, ya, sebahagian ulama. Tapi lebih banyak yang berpendapat siwak itu disunatkan bagi yang puasa adalah sampai zawal. Kenapa? Biarin nanti mulut kita dalam berpuasa itu sore, ya, bau itu atyabu indallah min rihil misk, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi, daripada aroma ini ud itu, ya, aslinya, ya, aslinya dibikin dari kayu gahru. Wah, yang asli lain cendana, kayu gahru. Kalau yang asli satu botol itu pernah saya tanya, tapi makanya tidak saya beli, 1.000 real katanya. Uang kita yang 4 juta, kecil botolnya, ya. Tidak sampai segini. Ini 8 mili ud, ya. Jadi kalau kita pakai ud itu jadi minyaknya orang Saudi. Kesenangan orang Saudi adalah ud yang dibikin jadi cendana. Saya pernah bertamu orang Saudi, ya, tidak segan-segan dia naik pesawat dari sini ke Surabaya, dari Surabaya ke Balikpapan, terus langsung dia cari minyak, dia ambil, tidak banyak dia beli, tapi dia mau di mana ada pohonnya yang namanya gahru itu, ya. Dari gahru ada minyaknya yang asli seperti itu baunya. Kalau yang tidak asli dia asal-asal ada yang setitik itu, yang asli dicampur dengan, ya, satu gelas
Satu gelas, ada bau'ud, ada bau'ud. Nah ini. Jadi fiddin di dalam agama wal badan untuk kesehatan juga. Bukan hanya di agama saja, ya. Agama kita dapat pahala luar biasa, dan untuk lijalbi mardatir rabbi, untuk menarik ya supaya Allah cepat reda bagi kita. Allah cepat reda bagi kita, dan yang paling penting di antara itu semua ya adalah di saat kita meninggal dunia gampang sekali kita baca la ilaha illallah. Gampang sekali kita baca la ilaha illallah kalau kita doyan bersugi. Makanya di saat kita bersugi itu niat kita adalah menjalankan sunnah Rasul, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meringankan lidah kita dalam membaca kalimatut thayyibah di saat kita sakratul maut, di saat kita akan ditinggal oleh nyawa itu. Jadi kita akan terhindar dari su'ul khatimah apabila kita doyan bersugi pada waktu sholat dan pada waktu-waktu yang disebutkan tadi itu. Ya, berarti untuk kita gampang membaca la ilaha illallah atau Allah, ya sugi ya inda shalah, ya, inda kulli shalah, sejak mulai bersolat. Ya, cukup kalau kita bersugi di rumah, ya, terus kita kembali tidak, ya, menjelang itu saja, menjelang ya sesudah qomat, sebelum kita takbir ya kita bersugi untuk meraih pahala yang begitu besar. Ya, karena sulit orang membaca la ilaha illallah apabila dia tidak bersugi. Ya, apalagi kalau menghina orang bersugi, apalagi kalau dia meremehkan sugi baik untuk dirinya maupun untuk teman. Itu dia khawatirkan orangnya ya sulit membaca kalimatut thayyibah, al-kalimatut thayyibah. Nah ini. Jadi bantu saya banyak yang membaca, walhal ya, kemarin waktu dia sehat ya gampang. Ya, tapi kan Allah mau tunjukkan fadilah daripada sugi itu. Ya, ada orang yang dipersulit memang membaca itu gara-gara dia tidak senang bersugi. Ya, senang bersugi, insyaallah mudah-mudahan cepat datang. Nanti ana bagikan lillahi subhanahu wa ta'ala bila al-iwad min Allah, fawwidu amri ila Allah. Ya, Allah nanti, dan insyaallah bila ada rezeki, ya, bila ada rezeki min Allah subhanahu wa ta'ala, kita barangi dengan sejadah. Ya, kita usahakan yang putih supaya nanti waktu ibadah menggunakan yang waktu tahajud diusahakan yang putih. Nah, jadi apa yang duluan nanti sugilah insyaallah pas ini kita ngaji ya, kita pesan tapi belum datang nyatanya, seharusnya kita pas waktu kita ngaji ini dibagi. Ayo faddal khas Ustaz Zaini nanti bagi. Masyaallah. Wal badan, dan badan insyaallah ya, air liur ya, air itu jangan dibuang. Itu air berkat, itu obat. Sudah bersugi kan ada airnya ya, ada airnya, itu jangan dibuang. Itu obat, itu minum biniyatid dawa, dengan berniat kita berobat. Ini sunnah Rasul. Kalau tidak besar manfaatnya untuk agama dan untuk badan, Rasul tidak akan memerintahkan kita. Rasul tidak akan menganjurkan kita. Masya Allah. Coba fil din wa fil badan mempunyai keistimewaan dan keistimewaan. Masya Allah. Nanti saya lupa, insyaallah hari Kamis mudah-mudahan yang akan datang ada Syekh lagi datang ya,
Dan saya undang untuk bisa kita bertemu, bisa kita muajahah sama ulama, ya, sama ulama dari Yaman, kakak daripada Syekh Saleh Al-Bagir, Saleh bin Muhammad Al-Bagir yang dari Yaman Bilhari. Ya, sekarang kakaknya yang datang. Kakaknya yang datang tapi masih segar, masih lincah. Ya, dikatakan ya ini orang ini jalan dengan mesin ini katanya. Ya karena cepatnya dia jalan. Dia agresif orangnya ya. Agresif. Jadi lincah orangnya. Insyaallah nanti kita undang malam Kamis yang akan datang insyaallah kalau bisa dia sholat maghrib bersama kita di sini. Ya, langsung beliau yang akan memberikan ini. Kita mohon nanti kepada Ustadz siapa? Dr. Solah. Ya, Dr. Solah. Kalau enggak, ya paling tidak sholat subuh berjamaah, lalu kita ngaji seperti biasa sampai waktu syuruk, waktu terbit matahari. Sudah terbit matahari kelihatan dari sini, kita sholat sunat syuruk, ya, sholat sunat syuruk. Tapi pada malam sekarang ini insyaallah jam 3 nanti kita tahajud. Ya, ada yang bertanya kemarin waktu rapat, ya tidak biasa kita tahajud, kenapa sekarang kita berjamaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahajud bersama dengan sahabat, ya, bersama dengan keluarganya, dan tahajudnya panjang, bukan seperti tahajud kita. Tahajudnya panjang, qiraatnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, ya, iktidalnya panjang, duduk antara dua sujudnya panjang, masya Allah, sampai ya, ditegur oleh istrinya Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa sih memaksa diri? Ya kan Allah sudah mengampuni dosanya, dosa baik yang sudah maupun yang belum terjadi. Ya, Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, apa saya tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, jadi bersyukur menjadi hamba Allah, ya kita tunjukkan kesyukuran itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali ibadah malam. Terutama sekali ibadah malam. Apa perbedaan antara tahajud dengan qiyamul lail? Nah, perlu kita tahu, kalau tahajud itu disunatkan setelah kita mendapat tidur. Setelah kita tidur. Sekalipun tidur kita antara maghrib dengan isya, tapi tetap tahajud itu dilakukan setelah sholat isya, terutama sekali ya setelah ya tengah malam yang kedua, ya terutama sekali lagi sepertiga malam terakhir, karena disitulah Allah Subhanahu Wa Taala turun dari aras menuju langit pertama. Di sana menjemput, ayo siapa yang berdoa dari hambaku, saya akan kabulkan doanya. Ayo siapa yang minta dari hambaku, saya akan kabulkan permintaannya. Ayo siapa yang berdoa dari hambaku, saya akan terima doanya, saya akan dengar doanya. Ayo siapa yang tobat dari hambaku, saya akan terima tobatnya. Turun Allah Subhanahu wa taala, ya, hina yabqa thuluthul lail. Yanzilu rabbuna min al-'arsy ila as-sama'id dunya, ya, hina yabqa thuluthul lail. Semasih ada sepertiga malam itu, yakni qabla subuh, qabla subuh. Ayo, senangkah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat kita Allahu Akbar. Jam 3 nanti kita sudah mulai insyaallah, mudah-mudahan semua kita sehat, ya, semua kita afiat. Ada yang mengatakan, loh malam menu kadang-kadang diterani sugul kan. Ada orang laki, ya, tidak berani keluar di dalam, tapi ya begitulah, ya.
Begitulah yang belum diberikan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang-orang yang ya tujuannya akhirat, satu rakaat satu Quran 30 juz satu rakaat. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, seperti Sa'id Ad-Darimi radhiyallahu anhu, seperti Imam Asy-Syafi'i, satu rakaat 30 juz. Ya insyaallah dibantu dengan keramat. Ya, kita aja ya satu dos ya berapa rakaat? Ya 10 atau 12 rakaat lah. Ikutkan dengan ya, kita usahakan mudah-mudahan satu tahun tamat khatam ya, dan mudah-mudahan tidak pindahkan ke malam lain ya, karena ya, di dalam kitab dikatakan jangan bikin satu malam tertentu itu saja, nah, lain tidak. Nah, nanti insya Allah kita pindah ke malam Jumat ya, dalam satu tahun misalnya, atau Allah baqa'ana, mudah-mudahan kita panjang umur ya. Kita sudah baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? 70 kali. Hari apa kemarin itu? Hari Asyura. Yang belum baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali pada malam Asyura, hari Asyura itu baca sekarang. Dinyatakan oleh ulama itu tidak akan meninggal pada tahun ini, tidak akan meninggal dunia pada tahun ini. Orang yang akan meninggal dunia itu tidak diilhami ya, tidak diingatkan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, jadi setiap tahun nanti lain, insya Allah 7 tahun ya, 7 malam dalam seminggu itu kita isi ya, kita isi ya. Karena apa? Istilahnya kurang bagus ya, bukan dilarang, kurang bagus, hanya itu saja. Apa alasan kita? Makanya Al-Fakir dengan pengurus masjid mengajak supaya malam Kamis ya, karena hari Kamis itulah hari dinaikkan amal ya. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Jadi amal ibadah kita dinaikkan pada hari Kamis itu. Makanya supaya tebal, supaya berat, supaya banyak amal kita ya kita perbanyak dengan tahajud. Jadi tahajud itu apabila kita sudah tidur, sekalipun tidur itu tidur total. Tidur itu sebelum Isya misalnya. Di sini kita menunggu ini, tapi jangan lupa ya, supaya kita menunggu bainal maghrib wal isya itu ya i'tikaf, niat i'tikaf. Tidur kita nanti tahajud namanya. Tapi kalau qiyamul lail, beribadah semalam suntuk, tidak pernah tidur ya. Atau ya tidak semalam suntuk, waktunya lama dia beribadah malam hari. Berapa rakaat? Ya 12 rakaat. Dia baca hadis ya, man shalla isnatai asyrata rakaah ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sempat salat 12 rakaat ya, 12 rakaat ya, kita kan tahajudnya 6 rakaat ya, kemudian taubahnya 2 rakaat, istikharahnya 2 rakaat, hajatnya 2 rakaat. Berapa rakaat jadinya? 12. Allah bikinkan kita rumah ya di surga. Allah bikinkan kita hotel di surga. Bintang berapa? Bintang 1000 bintang sudah. Di sini di dunia hotel paling besar ya, paling tinggi bintangnya bintang 5 ya. Kalau surga aja nanti 1000 bintang. Insyaallah hanya dicari dengan shalah rakaat berapa? 12 rakaat. Ini sudah habis waktunya ya. Mudah-mudahanlah kita amal ibadah kita ya lebih berbobot. Makanya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diusahakan dapat kita lakukan. Jangan sekali-kali kita remehkan yang namanya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita lakukan ibadah, setiap kita lakukan ibadah sunat pun dengan niat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga
timbangan daripada amal kita akan lebih berat, akan lebih berat. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini mendapatkan manfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk menikmati kajian-kajian berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.